Hai semuanya, balik lagi di channel Marvini Putih bersama gue Dini. Hari ini gue akan membahas dua buah parfum yang wanginya itu punya kemiripan gitu. Dan katanya keduanya ini adalah dupe-nya dari La Vie Belle dari Lancome. Jadi kalau misalnya kamu penasaran parfum apa aja, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas tentang wangi juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi tadi seperti aku udah bilang bahwa ada dua parfum hari ini yang akan aku bahas. Yang pertama ini adalah dari Arnaud Sorel, yaitu Bonjour de Paris. Bacanya gini, Bonjour de Paris. Bonjour de Paris. Semoga benar pengucapannya. Dan yang satu lagi ini adalah dari celebrity perfume, yaitu Antonio Banderas yang Her Secret Temptation. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai parfumnya, aku mau kasih tahu sedikit informasi bahwa Arnaud Sorel ini tuh dia dari Perancis. Dia ini kategorinya adalah niche designer kalau menurut Fragrantica. Yang Antonio Banderas ini tuh lininya adalah celebrity perfume. Jadi dari United States. Jadi yang ini adalah dari US, kalau yang ini tuh dari Prancis gitu. Jadi ini emang beda rumahnya gitu. Mereka berdua sama-sama launch di 2017. Sedangkan untuk La Vie Belle sendiri atau yang katanya tuh mirip sama kedua parfum ini tuh dia launch di 2012. Untuk yang La Vie Belle itu dia lebih dulu ada dibanding kedua parfum ini. Jadi mungkin aja sih mereka emang ngedup si La Vie Belle itu gitu. Jadi di antara keduanya ini itu sebenarnya kalau di hidungku tuh wanginya ada kemiripan. Aku pengen battlein mereka berdua gitu ya. Dan pengen tahu kira-kira mana yang performanya lebih bagus di kulitku. Oke, yang pertama aku akan bahas adalah yang Arnaud Sorel ini. Aku beli di CNF waktu itu lagi diskon juga. Kayaknya sekarang juga mungkin harganya masih diskon sekitar 125.000 dari 200-an gitu. Ini 100 ml eau de parfum. Dusnya tuh kayak gini. Terus di sini ada tulisannya harganya. Aslinya 250.000. Terus untuk botolnya kaca. Ada tulisannya Bonjour de Paris. Terus ditutupnya ini ada tutupnya warna pink dan terbuat dari plastik kayak gambar menara Eiffel. Terus di bawahnya ini cukup tebel, tapi untuk yang bagian sini yang bulatnya ini sih kacanya nggak terlalu tebel. Warna jusnya itu warna kekuningan gitu ya, kayak warna teh gitu, warna black tea gitu. Dan wanginya, aku nggak semprotin wanginya di sini. Sprayernya lumayan. Oke, jadi wanginya ini adalah wangi tipikal wangi manis, fruity, floral, vanilla gitu. Yang paling dominan di aku di sini adalah wangi vanilanya sebenarnya, apalagi di fase dry down itu vanilanya itu wanginya makin kenceng. Jadi ini tipikal wangi yang dari awal semprot itu wanginya bukan yang termasuk yang nyegrak atau yang projectionnya langsung boom gitu, langsung kecium gitu wanginya. Alkoholnya pun juga nggak terlalu nyegrak di awal, jadi ada sedikit wangi alkohol tapi nggak terlalu mengganggu banget. Dan wanginya lebih ke arah wangi yang lembut sih ini. Pesan dari fruity yang kayak ada rasa asamnya sedikit itu ada. Terus wangi-wangi di middle notes-nya nanti keluar wangi-wangi floral. Dan vanilanya itu menurutku dari awal sampai akhir, sampai dry down itu vanilanya tetaplah berasa gitu. Jadi menurutku ini wangi yang lebih ke arah vanilla gitu. Nah, untuk yang kedua itu adalah yang Her Secret Temptation dari Antonio Banderas. Ini yang aku punya adalah ya ini 10 ml. Dia kotaknya tuh kayak gini, biasa banget. Kalau full botolnya tuh yang kayak gini tuh ya. Ini aku beli dengan harga 89.000 kalau nggak salah, hampir 90.000 untuk 10 ml itu. Jadi sebenarnya harganya kalau dibandingin sama Arnaud Sorel, satu kita ngomong masalah harga dulu ya. Harga itu lebih mahalan ini pastinya. Kalau nggak salah ini untuk full botol yang 100 ml nya itu 300 ribuan gitu. Sedangkan yang Arnaud Sorel ini harga aslinya 250, tapi aku dapat diskon dengan harga 125.000. Ya hampir mirip sama. Tapi untuk yang ini itu konsentratnya adalah EDT. Dia udah toilet. Terus yang ini tuh jusnya warnanya juga kurang lebih mirip gitu ya. Jadi kayak warna teh gitu, tapi yang ini lebih ke arah tuh agak mirip, tapi ini lebih ke arah ada keungu-unguannya gitu warnanya. Karena aku akan semprotkan yang ini di sini. Ini sprayernya lebih enak sih menurut aku walaupun dia kecil gini. Nah, kalau ini tuh wanginya
mirip sama wanginya si Arno Sorel, tapi yang ini yang Antonio Banderas itu wanginya tuh lebih nyegrak gitu menurut aku. Dari awal aja udah lebih nyegrak, padahal dia konsentratnya EDT ya. Dan menurutku sih alkoholnya nggak terlalu berasa malah si Antonio Banderas ini ya. Jadi dia wangi yang manis, sama hampir sama, dia lebih sparkling gitu wanginya, lebih kayak kalau kita ngebayangin minuman tuh minuman bersoda gitu. Jadi aku kalau ngebayangin itu langsung kayak nyium wangi ini tuh langsung kebayang sama minuman bersoda. Wanginya cukup mirip dengan yang tadi, tapi yang ini tuh nggak ada wangi vanilanya gitu. Jadi yang membedakan menurutku antara si Her Secret Temptation sama Arno Sorel tadi itu adalah wangi vanilanya. Yang ini tuh lebih kencang, lebih cenderung wanginya tuh manis, dan ada wangi paculinya gitu. Jadi paculinya tuh lebih kencang gitu, lebih kayak gimana ya, lebih kayak nyegrak gitu. Dari awal tuh udah langsung kecium gitu. Ini kalau yang ini tuh lebih kerasa banget wangi vanilanya, sedangkan yang ini tuh nggak kerasa wangi vanila. Jadi itu perbedaannya menurutku yang paling signifikan. Sekarang kita lihat dari segi notesnya ya. Jadi kalau dari segi notes, top notesnya dia ada blackcurrant, grapefruit, terus middle notesnya dia ada iris flower, rose, jasmine, terus di base note-nya dia ada vanilla, tongkabin, dan juga patchouli. Jadi wangi fruity-nya itu didapat dari grapefruit sama blackcurrant di top notes tadi. Yang mana wanginya tuh enak banget gitu ya, wangi fruity, asem, terus ada manisnya. Manisnya itu aku rasa sih dapat dari vanilla juga dan wangi buah-buahannya. Dan di sini dia ada perpaduan antara iris, terus rose, dan juga jasmine. Jadi perpaduannya emang enak banget. Nah, ini tuh tipikal yang cenderung lebih soft, lebih smooth gitu tipikalnya. Sedangkan kalau untuk yang Her Secret Temptation ini, di top notes dia ada pink pepper dan neroli. Di middle notesnya dia ada rose, iris, dan jasmine. Dan di base note dia ada sugar cane, terus patchouli, amber, dan musk. Jadi kalau kita lihat, justru di Antonio Banderas ini dia nggak ada wangi fruity-nya sama sekali gitu. Jadi nggak ada wangi buahnya sama sekali. Tapi mungkin wangi-wangi yang kayak sejenis wangi fruity-nya itu didapat dari neroli-nya gitu. Karena setauku neroli itu adalah bunga dari jeruk juga ya kalau nggak salah ya. Kayak minyak yang didapat dari jeruk gitu kan. Jadi lebih ke arah fruity-nya tuh dari nerolinya menurutku. Dan ketika dia di middle note mulai keluar tuh wangi bebungaannya. Kenapa wangi mereka ini kedua mirip? Karena yang pertama di middle notes itu mereka pakai bunga-bunga yang sama. Jadi ada rose, iris, dan jasmine menurutku. Dan itu benar-benar mirip. Yang membuat mereka mirip memang di fase middle notes, karena di top notes itu agak sedikit berbeda. Di middle notes mereka udah mulai mirip karena yang keluar tuh wangi bebungaan, dan di base note mereka jadi beda lagi karena yang ini dia lebih ke arah bener-bener vanilla, dan dari awal pun dia sebenarnya vanilanya udah cukup kental. Sedangkan yang ini tuh menurutku lebih ke arah yang manis dan patchouli gitu. Terus ada perpaduan sama amber juga. Jadi ini bener-bener wanginya nggak vanilla. Yang ini wanginya lebih ke arah vanilla. Itu bedanya. Jadi buat kamu yang suka wangi-wangian manis terus tapi nggak suka wangi vanilla ada di dalamnya, kamu bisa pilih ini. Dan kalau misalnya kamu lebih suka wangi-wangi yang lebih lembut, lebih agak-agak creamy gitu kayak wangi vanilla, ya kamu bisa pilih yang Arno Sorel ini gitu menurutku dari segi wangi. Kalau aku sendiri sejujurnya secara pribadi lebih suka wangi yang Arno Sorel karena menurutku itu wanginya lebih smooth dan lebih lembut. Sedangkan kalau buat kamu yang pengen wanginya tuh lebih ke notice sama orang gitu dan lebih keluar, lebih nyegrak gitu, lebih tajam lah gitu, lebih tajam wanginya. Walaupun ini juga cukup enak, lebih tajam yang kayak menggambarkan minuman bersoda tadi menurut aku. Jadi kalau kalian cium wangi minuman yang bersoda yang tajam gitu, yang aromanya tajam banget, nah tuh kayak gini tuh wanginya tuh mirip sama si Antonio Banderas ini. Terus sekarang kita ngomong dari performa. Nah, gimana performa dari keduanya? Aku udah tes keduanya tuh barengan gitu ya. Aku pakai malam maupun siang, dan keduanya ini tuh punya ketahanan yang 11-12 miripnya gitu. Jadi kalau untuk longevity-nya mereka berdua tuh sama, kurang lebih 4-5 jam ketahanannya di kulitku gitu. Dan kalau di baju tuh bisa lama, bisa sampai 11-12 jam itu masih berasa, dua-duanya sama. Tapi dari segi kekuatan atau daya pancarnya atau projectionnya, yang ini tuh dibandingin ini tuh kalah gitu. Jadi ini tuh lebih tipikal wangi yang lebih lembut, yang lebih soft, yang lebih projectnya tuh cuman kayak sekitar 1 meteran gitu. Walaupun di awal tuh bisa sampai 2 meter, tapi setelah 1 jam atau 2 jam itu dia udah soft banget gitu, udah berasa makin soft gitu di kulit. Sedangkan untuk yang
si Her Secret Temptation ini sampai di jam keempat kelima pun tuh di kulit tuh masih kerasa tajamnya, masih kerasa projectionnya gitu. Jadi di 2 jam awal tuh dia kenceng, terus di 3 jam, terus ke 4 jam itu pun juga dia masih tetap berasa gitu, 1 meter di sekitar kita tuh masih bisa kerasa wanginya. Apalagi kalau disemprotin di baju, itu lebih kayak, yang ini tuh lebih keluar banget wanginya. Dan yang kecium itu, yang cukup kecium wave-nya itu menurutku ini untuk Her Secret Temptation-nya adalah wangi floral yang kayak kadang-kadang kecium wangi jasminnya, kadang-kadang kok wanginya agak ke arah rose gitu. Jadi emang ini tuh kayak di kedua jam, ketiga jam itu wanginya tuh masih kecium dan kecium banget. Sedangkan untuk yang ini itu tuh setelah 2 jam aku mesti kayak sniff ke deket kulit lagi, baru mulai kerasa gitu, baru kecium tuh wanginya. Dan ini wanginya lebih cenderung bener-bener wangi yang ke arah vanilla gitu. Terus floralnya juga cukup berasa di Mildew Notes, tapi nggak sekencang floral yang aku rasakan di Her Secret Temptation. Jadi kalau untuk yang ini lebih project menurut aku, yang ini juga lebih, ya kalau yang ini lebih ke arah soft gitu. Tapi untuk ketahanannya mereka berdua kurang lebih sama, 4-5 jam bertahan di kulit. Jadi artinya di atas 5 jam udah nggak kecium sama sekali. Tapi sebelum 5 jam itu ya masih ada di kulit, walaupun ini soft, yang ini masih sedikit lebih berasa daripada yang ini di kulit gitu. Dan dua-duanya ini katanya adalah dupe dari parfum Lancome, yaitu La Vie Belle, yang banyak banget yang suka gitu ya. Kalau dari segi note sebenarnya yang lebih mendekati itu yang si Arnaud Sorel, walaupun aku nggak tahu, nggak bisa, mungkin next time kalau aku punya kesempatan untuk punya La Vie Belle yang Lancome, aku akan coba head to head sama mereka. Tapi kita lihat dari segi notesnya aja, memang yang lebih mendekati itu yang si Arnaud Soler. Mungkin buat kamu yang udah pernah nyobain La Vie Belle, please komen di bawah kalau La Vie Belle tuh lebih cenderung kemana sih, wanginya ke arah vanilla atau fruity atau floral yang manis gitu, karena aku juga penasaran gimana wanginya La Vie Belle. Ya, jadi kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan untuk review parfumku kali ini, yang wanginya sama-sama enak, wanginya sama-sama manis. Tapi balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Dan SPL-nya juga mereka 11-12, walaupun yang ini menang di projection menurut aku, tapi yang ini lebih soft gitu. Jadi balik lagi, terserah kita lebih suka yang mana, mau yang soft atau yang lebih gampang tercium oleh orang lain. Terus oh iya, untuk occasionnya, kalau untuk Arnaud Sorel, kalau buat aku sendiri, aku sih nggak masalah untuk pakai dia pagi, siang, sore ataupun malam. Tapi kalau untuk Her Secret Temptation, aku akan lebih cenderung pakai dia di malam hari, karena wanginya projection lumayan kenceng dan manisnya itu, terus ada wangi paculinya itu bisa aja bikin tendensi untuk bikin orang lain pusing gitu biasanya gitu. Dan sedangkan yang ini tuh enggak, karena wanginya lebih soft, lebih lembut. Jadi kayak kalaupun pagi, siang, sore, malam pun dipakai masih nggak apa-apa gitu. Dipakainya kemana? Menurutku sih dua-duanya ini kayak cukup versatile aja gitu. Kita bisa pakai sehari-hari, ataupun kita bisa pakai ke kantor, acara-acara yang sedikit lebih formal gitu, nggak ada masalah. Karena wanginya ini tuh menurutku termasuk wangi-wangi yang gampang diterima oleh banyak orang juga, dan gampang disukai oleh banyak orang gitu. Tapi balik lagi, itu semua selera dan tergantung juga gimana pemakaian di kulit kalian masing-masing dan di hidung kalian masing-masing. Oke, aku rasa sekian review kedua parfumku kali ini. Semoga berguna buat kalian yang lagi cari-cari parfum, atau mungkin yang lagi cari dupe-nya La Vie Belle gitu, karena La Vie Belle juga harganya nggak bisa terbilang murah ya, itu lumayan mahal. Mungkin kalian bisa jadikan alternatif kedua parfum ini untuk kalian pakai. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain mengenai kedua parfum ini dan udah nyobain juga, please sharing pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalian juga punya dupe-nya La Vie Belle yang lain, karena setauku La Vie Belle itu banyak banget yang wanginya tuh mirip dengan La Vie Belle. Kurang lebih itu yang mau aku sampaikan. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalian punya saran atau masukan tentang video-video selanjutnya, please komen aja langsung di bawah. Jangan lupa juga untuk di follow Instagramku di sini. Kalian juga bisa DM aku kalau misalnya kalian mau sharing-sharing atau mau tag parfum atau SOTD kalian. Silahkan aja, siapa tahu kita bisa saling bertukar informasi tentang parfum-parfum yang sedang kalian pakai juga gitu. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Bye bye.